Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Levina Firdiantini eh, dengan NIM 195590007 akan mempresentasikan materi mengenai menjaga arus informasi di era disrupsi. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester. Selanjutnya ada pengertian informasi. Secara etimologis, pengertian dari informasi adalah berasal dari bahasa Latin yaitu informatinem yang berarti ide garis besar atau kode. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Selanjutnya ada ciri-ciri informasi. Yang pertama adalah akurat, yang artinya ialah informasi tersebut mencerminkan situasi aktual. Yang kedua ada relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada tepat waktu, yang artinya berarti bahwa informasi harus tersedia saat dibutuhkan. Yang keempat ada lengkap, yang artinya informasi harus utuh bukan setengah-setengah. Informasi merupakan hal yang harus benar-benar difilter dalam pengambilan suatu informasi. Terlebih internet merupakan suatu akses yang membawa informasi negatif atau positif yang akan diambil. Terlebih di era informasi disrupsi ini, informasi harus benar-benar difilter untuk mendapatkan sebuah informasi yang akan kita cerna. Maka fungsi informasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua, sebagai sumber berita. Yang ketiga, untuk menyampaikan pendapat. Secara bahasa, disruption artinya gangguan atau kekacauan. Gangguan atau masalah yang mengganggu suatu peristiwa, aktivitas, atau proses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian disrupsi adalah hal tercabut dari akarnya. Maka dapat disimpulkan bahwa disrupsi merupakan sebuah perubahan secara besar-besaran yang mengubah semua sistem tatanan ke cara-cara yang baru. Berikut adalah contoh-contoh disrupsi. Mengapa sih disrupsi merupakan perubahan yang membawa ke sistem tatanan baru? Berikut adalah contoh-contoh disrupsi. Yang pertama, di kalangan masyarakat ini sekarang itu ojek online atau ojek pangkalan itu kan ya sekarang kan di era disrupsi jadi ojek online. Nah, setelah itu mall atau pasar kan waktu dulu mall atau pasar. Nah, sekarang itu berubah menjadi marketplace seperti apa? Facebook, Shopee yang seperti itu ya. Setelah itu yang kedua, di bidang pendidikan sangat mudah mengakses materi pelajaran. Nah, sebelum memulai pelajaran atau mencari materi, dahulu kala kita harus pergi dulu ke perpustakaan, harus dulu membeli buku, tetapi sekarang itu sangat mudah untuk mengakses materi pembelajaran dimanapun saja, terlebih jika sinyal yang kita gunakan itu memadai. Selanjutnya, pentingnya literasi digital. Nah, literasi digital ini adalah suatu internet yang sangat urgensi sekali di era disrupsi. Informasi yang saat ini kita dapatkan. Nah, suatu senjata sejogjanya yang wajib dimiliki oleh masyarakat sehingga mampu memilih dan memilah informasi dan tidak mudah termakan informasi hoak dan sebagainya. UNESCO tahun 2019 mendefinisikan
Literasi digital sebagai kecakapan life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap berpikir kritis dan kreatif secara inspiratif sebagai kompetensi digital. Selanjutnya, apa sih peran penting dalam menghadapi era informasi disrupsi ini? Yang pertama, kita harus bisa beradaptasi dengan banyak perubahan, termasuk teknologi merupakan perubahan yang cukup pesat untuk saat ini. Yang kedua, kita harus mampu memfilter setiap informasi yang muncul di berbagai platform seperti media sosial ataupun media lainnya seperti di Facebook, di Instagram, ataupun di Twitter. Nah, yang ketiga, ketika kita mencari informasi, jangan merasa puas sudah mendapatkan informasi tersebut. Karena di era disrupsi ini, informasi yang muncul sedetik saja bisa berubah begitu pesat. Karena dengan era disrupsi ini, informasi cukup besar sekali perkembangannya. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan, dalam menghadapi era disrupsi diharuskan kita mampu untuk memfilter informasi dan melakukan pengendalian teknologi. Informasi juga merupakan hal yang sangat penting dan membawa pengaruh terhadap informasi yang didapatkan nantinya. Literasi digital juga merupakan hal yang penting dalam memberikan informasi khususnya untuk masyarakat dan peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.